Oke, halo selamat sore Natasha. Sore, Kak. Apa kabar Natasha hari ini? Baik. Oke, sip. Terima kasih Natasha sudah bergabung pada pertemuan di sore hari ini. Ini adalah pertemuan pengganti pertemuan di hari Rabu yang kita laksanakan di hari Jumat ini dari jam 5. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk proyek yang sudah kita kerjakan pada pertemuan di pekan kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-30. Di sini kita masih mempelajari modul yang keenam. Kemudian proyek yang akan kita kerjakan itu adalah masih arkanoid ya. Nah, di mana di pertemuan pekan kemarin atau di pertemuan 29 kita baru menyelesaikan arkanoidnya itu untuk part yang ke-1. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan kembali untuk game arkanoid part yang kedua. Nah, nanti arkanoid ini akan kita kerjakan selama 3 kali pertemuan sampai dengan pertemuan pekan depan atau pertemuan ke-31. Nah, oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau melanjutkan kembali proyeknya, di sini Kak Ena mau share screen dulu, mau review materi terlebih dahulu terkait dengan pengerjaan proyek arkanoidnya. Oke, Kak Ena share screen dulu. Oke, kita masih mengerjakan modul yang keenam, pelajaran yang ketujuh, yaitu materinya tentang game Arkanoid, di mana pada pertemuan hari ini kita mengerjakan untuk Arkanoidnya bagian yang kedua atau part yang kedua. Nah, nanti di sini kalian akan nge-review kembali project dan juga materi yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah contoh hasil akhir dari program Arkanoidnya. Di sini ada gambar enemy, ada ball, sama ada platformnya. Oke. Nah, nanti kalau si bolanya ini tidak berhasil kita tangkap menggunakan platform, maka nanti kita akan kalah. Jadi, si bolanya ini harus kita pantulkan menggunakan platform untuk menghancurkan atau untuk mendapatkan si enemy-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari mind map-nya. Mind map itu adalah roda apa namanya? Tahapan berpikir atau tahapan untuk mengerjakan proyeknya. Nanti kita akan menggunakan tombol A dan juga tombol D untuk bergerak ke kiri dan juga bergerak ke kanan. Kemudian kalau untuk yang bolanya nanti kita akan atur secara otomatis. Kemudian nanti akan ada kondisi yaitu tabrakan. Kalau bola dan monster yang bersentuhannya, maka monsternya akan dihancurkan. Kalau bola bertemu dengan platform, maka nanti bolanya akan memantul. Jadi nanti kontrol platformnya itu menggunakan tombol A dan juga tombol D untuk bergerak ke kiri dan juga bergerak ke kanan. Nah, untuk sprite yang kita butuhkan ada tiga, ada bola, platform, dan juga monster. Nanti monsternya itu akan kita buat, dia itu muncul berulang sebanyak 24 item, atau sebanyak 24 monsternya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk menambahkan program event keyboard untuk menggerakkan si platformnya. Kemudian kita juga akan memasang pergerakan otomatis dari objek bolanya, di mana nanti bolanya itu akan bergerak secara otomatis. Kalau platform bergerak menggunakan keyboard A dan juga D, kalau si bolanya dia bergerak secara otomatis. Kemudian yang ketiga, kita akan menambahkan program kondisi di mana tadi kalau si bola dan monsternya bersentuhan, maka monsternya akan hancur. Kemudian kalau bola dan platformnya bersentuhan, maka bolanya akan memantul. Itu ya. Oke, kayaknya review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan sebelumnya. Nah, ini yang pertama, ini adalah event keyboard, di mana ini bisa kita gunakan untuk menambahkan fungsi keyboard pada game yang kita buat. Di mana perintahnya itu adalah pygame.event.get. Nah, di mana ini adalah kumpulan event yang terjadi pada frame tertentu di loop. Nah, contohnya, while game over, true, for event in pygame, event.get.
Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk program perulangannya. Oke. Kemudian ini ada contoh untuk menggunakan keyboard lagi. Tadi sama pygame.event.get. Nah, kemudian nanti kita pilih type-nya atau pilih tipenya. Tipenya mau seperti mau apa yang kita pilih. Event.type, kemudian event.key. Nah, di mana di sini event yang kita gunakan itu adalah key atau adalah tombol. Nah, for event in Pygame event get, jika event type tanda tanya pygame.keyDown. Nah, jika si tombolnya kita klik, if event.key, nah ini kita pilih type-nya. Type-nya itu adalah pygame.keyDown yang tombol W. Oke, jadi kita bikin dulu event.type-nya, kemudian nanti kita bikin event.key-nya. Oke, nah kemudian ini adalah contoh pergerakan sprite platform. Yang pertama di sini kita masukkan dulu atau include-kan dulu gambar platform.png-nya. Kemudian karena platformnya itu bergeraknya cuma bisa ke kiri dan juga ke kanan, maka di sini kita tambahkan program platform underscore X, platform underscore Y. Nah, di mana di sini nanti platformnya itu cuma bisa bergerak ke kiri dan juga ke kanan. While not game over, ulangi event.key, if event.type, dia akan diklik key down, kemudian jika event key tombolnya ditekan panah kanan, maka platform dia itu akan bergerak ke arah X sebanyak 3 piksel. Nah, 3 ini dia itu adalah pikselnya. Oke. Kemudian di sini dia rectangle-nya itu X, maka dia bergeraknya ke arah kanan. Oke. Kalau 3 piksel itu kan kalau di stage itu kan ada ininya, ada frame-frame-nya. Nah, di sini kalau dia bergerak ke arah kanan ataupun ke arah kiri, nanti itu ada pikselnya juga. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu review materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Sebagai gambaran kembali, nanti kira-kira harus menambahkan program apa saja kalau kita mau menggerakkan fungsi dari game Arkanoid-nya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana caranya mengontrol platform menggunakan keyboard. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Yang pertama, ketika tombol arah panah kiri ditekan 1 kali, maka nanti platform bergerak 3 piksel ke kiri. Kemudian ketika tombol panah kanan ditekan sebanyak 1 kali, maka platform bergerak 3 piksel ke arah kanan. Jadi piksel pergerakan kiri kanannya itu sebanyak 3 piksel ke kiri dan juga 3 piksel ke kanan. Oke, kemudian bagaimana platform bekerja jika tombol kontrol panah kiri kanannya sama kita ditahan? Kalau tadi kan diklik, kalau ini ditahan. Nih, Natasha bisa perhatikan di sini ada 2 buah gambar program platform, tombol, kemudian tombol harus ditekan berkali-kali. Ketika tombol ditahan, platform lanjut bergerak. Nah, di sini kalau untuk gambar yang ke satu itu kalau kita kliknya 1 kali 1 kali, atau kalau kita dikliknya 1 kali 1 kali. Kemudian kalau platform yang kedua, gambarnya yang sebelah kanan itu kalau tombolnya kita tahan. Nah, ini ada perbedaan cara kita mengklik atau cara kita mengontrol platformnya. Oke. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh yang oke-nya, yaitu ketika tombol ditahan, platformnya itu bergeraknya itu bisa terlihat lebih smooth kalau kita mengkliknya 1 kali 1 kali. Oke, nah di sini karena kita mau menggunakan tombol panah kanan dan juga tombol panah kiri untuk menggerakkan platformnya, maka di sini kita harus menambahkan ada beberapa sintak nih. Move right jika true, maka bergerak ke kanan. True-nya itu apa? True-nya itu adalah kalau panahnya ditekan. Kan kalau logika program itu kan ada true, ada false.
Kalau true itu bernilai satu, kalau false bernilai nol. Kalau true itu ditekan, kalau si false itu berarti tidak ditekan. Move right, jika true, maka bergerak ke kanan. Kondisi true adalah kondisi ketika tombol arah panah kanannya ditekan. Kemudian kondisi false itu ketika tombol panahnya kita lepas atau tidak kita tekan. Kemudian ada move left, jika true, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Kondisi true itu jika atau ketika panah kirinya ditekan, kalau false ketika panah kirinya dilepas atau tidak kita tekan. Nah, kemudian di sini nanti kita akan memberikan ketentuan kalau pergerakan move right atau move left-nya itu dia bergerak sebanyak 3 pixel. Oke. Nah, kemudian ini adalah flowchart programnya. Ini adalah program yang ada di dalam loop gamenya. Nah, ini ada iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan. Apabila tombol ditekan, kalau iya, maka dia bergerak ke arah kanan. Kemudian move right-nya itu bernilai true. Oke. Kemudian, kalau dia tidak ditekan, kemudian move right-nya itu true atau tidak, maka nanti dia akan bergerak sebanyak 3 pixel. Kalau true 3 pixel, kalau sorry, kalau move right-nya true, dia bergerak ke arah kanannya 3 pixel. Kalau si move left-nya true, maka dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak 3 pixel. Oke. Nah, kemudian ini adalah bagian program yang kita gunakan untuk menambahkan program tombol panahnya. Di sini nih. While not game over, for event in Pygame event get. Nah, ini dulu. Kita kasih ketentuan dulu. Event type-nya pakai apa? Di sini event type-nya itu adalah key down atau tombol ditekan. Kemudian kita pilih key-nya. Key yang kita gunakan itu adalah key down right. Oke. Move right bernilai true. Kemudian jika tidak, di sini move right bernilai false. Jika move right, maka platformnya itu akan bergerak sebanyak 3 pixel ke arah kanan. Ya. Ini adalah contoh program untuk panah kanan ditekan. Oke, nah kemudian ini adalah flowchart programnya. Nanti membuat scene game dan sprite seperti yang pekan kemarin. Kemudian menambahkan true dan juga false. Kemudian if not game over. Kemudian ada iterasi atau pengulangan programnya. Kemudian tambahkan program yang key down right yang tadi. Kemudian platformnya bergerak true atau false. Kemudian nanti kita rectangle yang pixel sebanyak 3 pixel kalau tombolnya kita tekan. Oke, sampai sini Natasha ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nah, nanti kalau untuk yang tombol panah kirinya juga kurang lebih sama programnya ya, seperti yang key down right-nya. Oke, silahkan kalau tidak ada yang ditanyakan, Natasha dibuka untuk ininya apa, untuk soalnya atau untuk proyeknya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang part keduanya. Silahkan Natasha, boleh di-share screen. Untuk mempermudah nanti mobilitas Natasha, bentar. Oke, ini untuk yang pertemuan hari ini ya. Oke, saya kayak ngecek dulu ya. Dari atas dulu.
Oke, untuk import Pygame ini, kemudian backgroundnya, oke. Oke, sekarang Natasha coba dibuka buku petunjuknya dulu. Oke, di sini kita akan membuat program untuk yang si platformnya dulu. Nah, di sini Natasha udah menambahkan programnya nih. Ini sudah menambahkan programnya. Sekarang di bawah yang si koordinat X sama koordinat Y, Natasha bikin ini dulu, bikin variabel untuk pixelnya. Misalnya, tadi pixelnya berapa? Masih ingat nggak? Pixelnya itu 3. Nah, Natasha di line yang ke-11 di enter. Nah, bikin variabel untuk pixelnya. Misalnya namanya mau px atau mau dx boleh bebas. Pixelnya nanti ada pixel x sama pixel y ya, kan geraknya kiri kanan. Nah, Natasha misalnya pixel x, pixel y. Nah, bikin yang pixel y-nya. Oke. Kemudian kita bikin eh, ini program move right sama move left. Kalau di sini kan game overnya false. Nah, sekarang Natasha bikin move right sama move left-nya dia false juga. Kalau pekan kemarin kan kita belum bikin ini ya, belum bikin nambahin program gerak kiri kanan. Sekarang kita tambahkan dulu gerak kiri kanannya. Oke, scroll ke atas dulu, pelan-pelan. Oke, kelas areanya kayak cek dulu kelas area develop function init self xy with a non self require game break xy with hex self fill color background if color self fill color develop color self new color self fill color new color defill self by game draw rec window self fill color self rec call point return self call point return self call point return self oke. Class picture-nya di scroll lagi Natasha class picture oke. Class picture area develop function init self file name no oke. Area init self xy. Nah, di sini Natasha nih. Sebentar, scroll lagi ke atas coba. Takut kayak enak lewat. Yang class area. Oke, sip aman. Sekarang yang class picture. Nah, dah, sip. Yang ini nih, dah. Yang ini dia x-nya 0, y-nya kemudian 0. Nah, sekarang karena di atas tadi kita sudah menentukan pixel areanya, berarti x-nya yang 0-nya ini kita ganti x sama dengan x, y sama dengan y untuk platformnya. Kalau Natasha di atas kan namanya core x sama core y. Nah, di situ namanya x sama dengan x, y sama dengan y. Jadi nilainya itu yang asalnya 0, kita sudah isi dengan variabel x. Oke, sebentar, scroll lagi. Sebentar. Tadi itu yang, oke, bolanya udah, musuh udah. Oke, scroll ke bawah, Natasha. 4G in range 3, Y star X, enemy banyak, sebentar. 4E in range, enemy picture, 4E in range, jumlah enemy picture, enemy. Oke, while not game over, ball field.
Oke. Nah, sekarang di sini Natasha, di yang for event, yang game over ini nih, yang di bawah sini. Nah, di bawahnya, Natasha bikin program event untuk tombol panah kanan dan juga tombol panah kiri. Enggak, udah langsung kan udah ini. Udah Natasha tambahin program sejajar sama if yang ini nih. Sejajar sama if yang ini. Nah, tambahkan program tadi yang udah Kak Ena jelasin untuk menggerakkan menggunakan tombol panah kanan dan juga tombol panah kiri. If even the type, betul. Pygame dot ini dot key down. Key down-nya hurufnya besar semua ya. Oke, sekarang untuk key-nya, kalau tadi kan event dot event event oh sorry, if event dot type. Nah sekarang if event dot apa? Setelah type-nya mau pakai apa? Tombol kan? Tombol bahasa Inggrisnya key, key. Nah, so pygame dot k underscore right. Kan kita mau pakai panah kanan dan kiri. Right-nya besar ya, huruf besar. Oke. Kalau tadi di atas, move right-nya itu nilainya itu false. Kalau ditekan berarti nilainya true. Oke. Sejajar sama if yang bawah. Nah, di event, sorry. No. Udah nggak usah pakai if lagi. Di sini nih, di sini. Nah, sekarang rubah si move right-nya itu yang asalnya nilainya false, sekarang jadi true. Nggak kalau kalau dua kan tanda tanya. Oke, sip. Sekarang Natasha bikin elif-nya untuk yang, sorry. Key untuk pygame yang left-nya. Kalau tadi pakai tombol panah kanan, sekarang tombol panah kiri. Nah, sip. Oke, oke. Sekarang untuk program elif-nya. Berarti elif-nya itu sejajar sama ini nih. Nggak, tinggal ini aja Natasha nih. Tinggal ini nih. Tinggal ininya depannya pakai L. Nah, programnya sama seret gitu. Nggak di enter. Programnya sama, cuman untuk eh, logika move right sama move left-nya jadi beda. Nah, jika panah kanan ditekan, maka dia bernilai true. Jika panah kiri ditekan, dia bernilai true. Nah,
Jika si panah kirinya tidak kita tekan, maka dia bernilai false. Jadi Natasha hanya mengganti logikanya saja. Even dot key nggak pakai ini ya, nggak pakai tanda seru, tanda ini sama dengan dua-duanya. Oke, sip. Sekarang kita tambahkan program untuk pergerakan kanan dan juga kiri. Natasha bikin program if sejajar sama for event yang di atas. Nah, if move right, nah ini kalau si panah kanannya ditekan, dia akan bergerak sebanyak 3 piksel. Titik dua, no, no, no. Kan true-nya udah di atas. Titik dua, oke. Tadi platformnya bergerak sebanyak 3 piksel. Programnya apa tuh? No? Platform dot rect paket nah dot x no 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 dot x tambah sama dengan 3. Oke, sekarang untuk if move right-nya, if move left-nya, sorry. If move left, nah sama. Tapi kalau ke kanan itu bertambah, kalau ke kiri berarti berkurang. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita mau bikin akselerasi dari pergerakan si bola dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Sekarang Natasha diantar lagi, kita pisahin. Nah, sekarang masukkan nama gambar bolanya. Namanya apa tadi bola tuh? Ball, oke. Dot rec, dot rec, dot x, dot x tambah sama dengan. Kemudian tadi Natasha ngasih nama apa untuk yang variabel pixelnya tadi di atas? Nah, oke. Pixel apa tadi? Pixel X, oke. Sekarang untuk yang pixel Y-nya. Oke, sip. Sekarang kita tambahkan program kondisi. Kalau si bolanya itu menyentuh batasan layar, maka nanti dia akan mengubah arah pergerakannya. If ball dot rect dot y lebih kecil dari nol, lebih kecil bukan lebih besar. Kecil. Oke, enter. Pixel y, pixel y bintang sama dengan -1. -1. Oke. Sekarang if untuk ball rectangle X. Jika posisi ball pada stage-nya itu lebih besar dari 450 atau lebih kecil dari nol, atau ball rectangle-nya masukin lagi, atau
Maka pixel X bintang sama dengan -1. Nah, ini apa nih? Ini adalah program kalau posisi bolanya itu lebih kecil dari 0, kemudian kalau posisi bolanya lebih besar dari 450 atau lebih kecil dari 0. Berarti range pergerakan dari si bolanya itu ada pada X-nya itu ada di 450, dari 0 sampai dengan 450. Oke, sekarang bikin program kondisi lagi. Kalau si bolanya itu menyentuh platform. Oke, diantar lagi, bikin program if ball dot track dot call i call i direct call no call id id rec nggak digabungin i direct gabungin pakai direct DERECT. Nah, kurung buka kurung tutup, dalam isiannya platform dot rectangle. Kurung buka kurung tutupnya diisi sama platform dot rect. Oke, titik dua. Platform Y, platform Y, pixel Y, sorry, pixel Y, bintang sama dengan -1. Oke, bentar. Platform harus dikontrol menggunakan keyboard. Oke, berarti tadi udah move left sama move right. Menyediakan kasus lanjut bergerak ketika tombol kontrol ditekan. Oke, tadi move right sama move left-nya udah kita tambahkan untuk poin yang satu. Poin yang kedua, bola harus bergerak secara otomatis untuk melakukan ini. Ketika memulai program, kecepatan awal dari objek harus dipasang. Oke, berarti untuk yang bola rectangle Y sama bola rectangle X-nya sudah kita masukkan. Kemudian lalu, ketika bertabrakan dengan tembok atau platform, arah dari pergerakan harus berubah. Oke, sip, coba. Coba dimainkan dulu. Oke, bukan pakai A, tapi pakai O. Pakai O. Call directnya pakai O, bukan pakai A. Call. Nah, oke. Coba. Oke. Kak Ena cek dulu. Oh, ini sih ininya ya. Scroll ke atas dulu, Natasha. Scroll ke atas dulu. Sebentar. Natasha yang paling atas yang nilainya 200 sama 330 itu namanya apa ya? Di atas paling atas dulu. Nah, 200 sama 330 itu core X sama core Y ya. Coba Natasha yang program yang sintaknya itu platform sama Natasha diganti jadi core. Yang platform diganti sama core. Platform diganti sama core. Dah usah. Aduh, maaf. Sorry. Gak usah. Dia kan ini ya, lupa. Dia kan ke gambar platformnya.
Coba yang Core X sama Core Y diganti sama platform. Core X sama Core Y diganti sama platform. Nah, platform X, platform Y. Hmm, 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 hmm. Oke, coba di ini dulu. Oke, coba. Oke, sip, masih sama. Oke, di ini dulu Natasha, di checklist dulu, kemudian submit. Oh, belum ada submitnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Itu untuk pertemuan hari ini. Sambil nanti Kak Yana cek. Sebentar. Bola, picture. Nah, udah masuk ke tempat Kak Yana belum ya? Ntar. Natasha kalau mau minum dulu boleh, Kak Yana mau ngecek dulu di sini. Oh, ini nih nomor 2. Oh, mau ya. Oh, refresh dulu. Oke, sip. Natasha minta tolong di copy paste programnya ke kolom ke WhatsApp aja ke WhatsApp. Oke, belum bisa Kak Yana cek programnya aja. Oke, sip Natasha. Target pertemuan hari ini sudah diselesaikan. Nanti untuk pertemuan yang ketiga, kita akan menambahkan program kondisi menang dan juga program kondisi kalah. Nah, ini untuk programnya nanti akan tersimpan. Nanti akan kita lanjutkan kembali menggunakan program yang ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang error lagi atau programnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Natasha coba di ini, coba dicek koinnya Natasha. Udah berapa? Takut Kak Ena belum ini, Kak Ena belum input yang pekan sebelumnya. Sambil di share screen, sambil dicek algo koinnya. Site-nya namanya apa ya, Pak? lk.algo, lk. Nah, bukan ke sini. lk, login lagi coba. lk.algorithmics.id. Tuh yang bawah. Nah, oke, 100. Coba lihat di riwayatnya. Riwayat, bukan informasi algo coin, sorry.
Formasi algo coin, scroll ke bawah. Yang nomor 3, coba diklik. Oke, 20 Januari. Kita terakhir ketemu tuh tanggal berapa sih? Nah, kayaknya udah input yang pekan kemarin belum ya? Oh, yang paling baru tuh tanggal 1 Februari. Oh, oke, sip. Udah lengkap. Tinggal yang pekan ini ya. Oke, sip, Natasha. Terima kasih. Nanti untuk yang pekan ini, nanti akan Kak Yana inputkan setelah pembelajaran ini berakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Ini waktunya juga masih ada, nggak apa-apa. Nanti silakan Natasha boleh nge-explore untuk yang si program yang tadi. Kalau sekiranya Natasha ada yang mau dicek kembali atau ada yang mau dirubah kembali juga boleh. Oke? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita foto bersama dulu sebentar. Mana ini dia? Oh ini. Oke, silakan lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natasha untuk pertemuan hari ini. Di luar estimasi Kak Ayana, ternyata untuk yang part yang kedua ini cukup cepat mengerjakannya. Tadi kita hanya menambahkan beberapa sintak program saja dan juga memperbaiki beberapa variabel-variabelnya. Oke, silakan nanti Natasha kalau di rumah mau mengeksplor kembali untuk programnya silakan. Nanti kalau ada kesulitan boleh sampaikan ke Kak Ayana. Oke, ada yang tanyakan kembali sebelum Kak Ayana tutup? Oke, terima kasih Natasha. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan. Nanti bisa kita belajar lagi di jadwal yang seharusnya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Kak Yana pamit. Dadah. Terima kasih. Oke, Kak.